Kayak begini nih, ya. Batang 2 yang tadinya terkonsentrasi di G2 menjadi terkonsentrasi di titik C, paham? Sehingga di sini ada M double aksen C ditambah M aksen C, sehingga ada gaya sentrifugal, yaitu besarnya M double aksen C ditambah M aksen C dikali R dikali omega pangkat 2. Kemudian di poros di piston ada MP dan F aksen P. Nah, ini gaya primer, ya. Ini gaya kelembaman. Nah, di sini besarnya untuk di daerah piston adalah MP tambah M double aksen P, MP tambah M aksen P kali R omega pangkat 2 dikali cos theta ditambah R per L. Ini R, ini L dikali cos 2 theta. Jelas? Ya, itu kan di waktu di getaran di analisa kecepatan kan secara matematis sudah disinggung, ya. Percepatan ditorang, ya. Jadi FC dan SP adalah gaya-gaya kelembaman dan sama dengan massa kali percepatan. Ini percepatannya, ya. Kemudian gaya kelembaman pada pena torak itu ada gaya primer, ini misalnya gaya primer, ya. MP tambah M aksen P R omega pangkat 2 cos theta, dan ini sekunder MP tambah M aksen P kali R omega pangkat 2 R per L cos 2 theta. Jadi gaya kelembaman itu ada primer, ada sekunder. Nah, contoh soal, ya. Diketahui sebuah motor bersilinder 1, putarannya 1000 rpm. Panjang batang hubung berarti batang nomor berapa nih? Nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 3? R apa L? R apa L? Kalau diketahui soal panjang batang hubung. Batang hubung itu bahasa Inggrisnya apa? Connecting road. Jadi yang mana? L. Yang L, ya. Panjang nomor 3. Kemudian langkah 204. Langkah itu kan berarti dari titik mati atas ke titik mati bawah. Betul nggak? Nih contoh nih, ya. Perhatikan. Batang hubung ini dong. Massa batang 3, ya. 15,4. Massa bagian yang bolak-balik 9,1 kg ini. Paham? Ya. Di situ soalnya. Terus massa engkol dan pena engkol. Berarti ini kan engkol dan pena engkol 4,5. Nah, jarak dari sumbu poros engkol ke titik pusat massa gabungan engkol dan pena engkol 38,1, ya. Ingat tuh, jarak dari mana tuh? Ya. Jarak dari titik pusat pena engkol tuh yang mana? Ini dong, ya enggak? Pena engkol ke titik pusat, ya. Massa gabungan engkol dan pena engkol adalah 38,1. Berarti ini G2. Jarak dari titik pusat pena engkol ke pusat batang hubung 100 berarti di sini R, ya, 100. Ya, nah ini, ya. Ini apa omega, ya, tadi, ya, N, ya, 100 rpm. L 356. Nah, ini 356, ya. HC titik pusat pena engkol ke pusat batang hubung, ya. Berarti HC mana? Ini, ya. Dari sini ke sini 102. Berarti HP-nya 254. 254 itu dapat dari mana? Hah? 254 dapat dari mana? Ya, 2356 dikurang 102, ya, paham, ya. Terus R tadi kan R itu 204, dibagi 2. Karena apa? Panjang langkah, ya, dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kan 2 kali
jarak R, ya enggak? Makanya R-nya 102. R2 38,1. R2 mana sih ini R2 nih? Kelihatan? Kelihatan ya, R2 ya. Nah, ini R2 nih. Ini R2 38,1. M3 massa batang penghubung 15,4. M4 massa bagian bolak-balik 9,1 dan M2 massa engkol dan pena engkol ya. Nah, sekarang penyelesaian gimana? Omega nih. Omeganya berarti ini ya 104,6. Nah, tahu kan rumusnya ya? Nah, M2 aksen C ya 38,1 per 102 kali 4,54. Ini kan apa tadi? Ini apa nih? Massa R ini ya. R2. Ini R. Ini 4,54 apa tadi? M2. Berarti massa nah ini. Kan tadinya gini nih. Ini kan awalnya begini. Nah, kita pengen ganti yang tadinya di sini menjadi di sini gitu loh. Paham nggak? Menjadi M aksen C. Ya kan? M aksen C. Ya. Nih. Menjadi M double aksen C. Berapa masanya? Ya jadinya ini ya. Berapa nih? 1,7 kilo. Nah, M aksen C ditambah M aksen P sama dengan 15,4. Nah, ini 15,4 itu data yang mana? Yang ini. Massa batang penghubung. Kan dia nanti dipisah kan? Ya kan? Ini kan M aksen C ditambah M aksen P. Yang tadinya terkonsentrasi di G3 dipindah ke titik C dan ke titik P. Sehingga ada massa di C dan massa di P, kan gitu. Ini ya. Jadi nah ini ya. Jadi M aksen C ditambah M aksen P sama dengan 15,4. Kemudian M aksen C kali 102 sama dengan M aksen P kali 254. Nah, saudara bisa dong menyelesaikan dua persamaan ini, ya enggak? Sehingga dapat M double aksen C ditambah M aksen C sama dengan 12,69 kg dan MP tambah M aksen P sama dengan 13,51 kg. Nah, saudara selesaikan dulu nanti di rumah ya, dilihat ya dikali-kali ya, sehingga mendapatkan M aksen C dan M aksen P ya. M aksen C ditambah M aksen C ya, M double aksen C ditambah M aksen C kali R kali O. Ini ya, ini gabungan ya, paham? Gabungan antara ini dengan ini kali R. R-nya kan 102, ya enggak? Jadi kan meter kali omega pangkat 2 dapat. Ini adalah gaya sentrifugal pada engkol 14.200 Newton. Besar sekali kan? Ya, besar gitu ya. Kemudian ya, ini adalah gaya kelembaban primer. Saudara tinggal masukin rumusnya aja ya. Nah, dapat nih 15.100 cos theta n. Ingat, kalau kita perhatikan rumus ini, berarti gaya kelembaban primer variabelnya adalah sudut. Sudut theta itu yang mana? Yang ini. Sudut theta itu ini nih, sudut theta. Paham? Jadi dia bervariasi dari 0 sampai 360. Ya, ini. Ini primer. Kemudian sekundernya yang mana? Sekunder ini. Nih, di bawahnya sekunder. Ya. Ini sekunder. Ya, sudah tinggal masukin aja nih rumusnya kan. Jadi 4320 cos 2 theta. Lagi-lagi variabelnya adalah sudut.
Nah, ini jumlah gaya kelembaban primer dan sekunder. Nah, ini ya. Nah, perhatikan di bawah bagaimana menyeimbangkannya. Ya. Suatu massa yang dikenal sebagai suatu penyeimbang, counterbalance, diletakkan berlawanan terhadap suatu ingat berlawanan ya. Nah, gaya kelembaban yang bekerja pada massa ini dikenal sebagai gaya penyeimbang atau gaya penyeimbang ya. FCB, counterbalance force.